Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya berdoa semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat bergabung dalam online service GBT Medan Kota yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Salam bagi saudara semua yang ada di rumah, di kantor, di kamar, atau yang sedang berada dalam perjalanan. Dalam beberapa saat, Bapak Ibu akan dipandu oleh seorang worship leader dan akan bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengumuman, dan menerima doa berkat. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan baik, dan saya percaya Bapak Ibu akan mengalami lawatan dan jamahan Tuhan dalam ibadah ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, besar sungguh kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita boleh ada lagi semua karena anugerah Tuhan. Saya yakin setiap dari kita rindu untuk datang menghadap Tuhan. Mazmur 84 ayat 10 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sungguh-sungguh menikmati lawatan Tuhan dalam sepanjang ibadah kita. Mari kita naikkan pujian kita. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
kasih atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada lagi semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami mau datang ke bait-Mu yang kudus ya Tuhan, di mana Engkau bertahta di atas setiap pujian kami, di mana Engkau ditinggikan di atas segala sembah kami. Tuhan, biarlah Engkau melayakkan kami. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau. Kami rindu membawa pujian syukur kami. Kami rindu membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami rindu membawa hati kami bagai bencana yang siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakkan kami Tuhan, yang melayani Tuhan. Engkau melayakkan kami yang datang beribadah kepada Tuhan. Dari awal pertengahan hingga ibadah ini, biarlah roh Tuhan yang menguasai setiap kami. Tuhan, berkenan Engkau juga memberkati seluruh gereja Tuhan yang mengadakan ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami adalah untuk menyembah Tuhan. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri. Maka kami mau Tuhan pakai waktu ini untuk kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus menyerupai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh semakin mengasihi Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi Tuhan, hormat dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Kita masuk gerbangnya dengan pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur.
hadir dalam setiap pujian umat-Nya. Kita masih terus memuji Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan sebab Engkau baik, tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan dengan lebih sukacita lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang memampukan kami menghadapi setiap hari-hari dalam hidup kami. Kita mau terus memuji Tuhan. Biar pujian ini boleh menguatkan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
terkasih, saya yakin semua kita mengalami berbagai-bagai pergumulan. Saya yakin tiap-tiap hari ada saja yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, membuat kita bingung, ragu, takut. Tapi dalam semuanya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita melihat ke waktu-waktu kita yang lalu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita tidak pernah bisa mengingkari, mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Melalui pujian ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap musim di hidup kita, Dia adalah Allah yang setia bagi kita. Bersama kami ya Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku ada banyak musim dalam hidup kita. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Saat-saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan tiap-tiap kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau datang lebih dekat lagi pada Tuhan. Tuhan yang tahu isi hati kita. Tuhan yang menyelidiki kedalaman hati kita. Bahkan Dia mengetahui lebih dari apa yang kita pikirkan dan yang mampu kita nyatakan di hadapannya. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Nya yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita percaya dan mengerti firman Tuhan, bahkan menaati dan melakukannya dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita naikkan pujian ini, kita boleh mengangkat tangan kita. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku Amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, hanya bersamamu Bapa.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kalau Tuhan begitu baik dalam hidup kami boleh menikmati anugerah keselamatan dan pemeliharaan-Mu dari sehari ke sehari. Jikalau kami ada sampai hari ini, itu semua bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Kami telah menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu dimanapun yang mendengarkannya, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Sebagai ayat firman Tuhan tertulis dari kitab Mazmur 77 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu. Aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kalau kita melihat Mazmur 77 ini secara keseluruhan, ayat 1 sampai ayat 11 itu adalah ungkapan dari satu keluhan. Ya, karena apa? Karena sedang ada dalam kesusahan. Kemudian dia sadar, supaya dia bisa kuat, supaya dia bisa maju, dia harus mengingat kembali apa yang sudah Tuhan buat di masa lampau. Kemudian nanti kita melihat di ayat yang ke-13 sampai 21, disitulah disebutkan apa saja yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita, yang kita lihat sendiri, yang kita dengar, dan juga yang kita alami. Ya, itu semua berbicara tentang perbuatan Tuhan di masa lampau. Ada dua faktor yang mendorong seseorang mengingat masa lampau. Ya, ada dua faktor pendorong yang membuat orang mengingat masa lampau. Yang pertama adalah keadaan senang pada masa kini atau pada masa sekarang. Jadi kalau orang senang pada masa sekarang, dia akan mengatakan dulu aku, wah susah, tapi sekarang puji Tuhan sudah baik. Tapi faktor yang kedua, orang mengingat masa lampau itu adalah dalam keadaan susah pada masa kini. Ya, dalam keadaan susah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Dia berpikir kenapa keadaan jadi seperti sekarang ini. Dan yang mau kita bahas pada hari ini adalah bagian yang kedua, yaitu melihat ke masa lampau karena kita dalam keadaan yang tidak begitu menyenangkan seperti situasi saat ini. Atau mungkin sudah ada pergumulan-pergumulan kita secara pribadi maupun secara keluarga sebelum ada pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia saat ini. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 menggambarkan apa yang dikatakan oleh pemazmur, dia mau melihat atau mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau karena keadaannya dalam keadaan susah. Ayat yang ke-8 dan ayat 9 saya akan bacakan. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun?
Bayangkan saudara-saudara, apa yang terjadi dengan pemazmur ini sehingga sampai dia membuat satu gambaran dengan memberikan satu kalimat, untuk selamanyakah Tuhan, ya, Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati. Apa pernah Tuhan tidak bermurah hati, saudara-saudara? Berarti kalau sampai Tuhan digambarkan sedemikian, berarti keadaan orang itu benar-benar dalam keadaan yang sangat sukar. Barangkali kita juga bisa berada dalam posisi demikian. Berapa lama Tuhan? Kok begini Tuhan? Kami sudah berdoa tapi hasilnya kok seperti ini. Tapi disinilah kita perlu menyadari bahwa kita perlu mengingat hal-hal yang Tuhan perbuat di masa lampau. Sehingga kita tidak mengatakan untuk selamanya Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Bahkan yang paling memilukan kalau kita mendengar, telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Karena janji Allah kepada umatnya, kepada orang Israel, kepada kita adalah berlaku turun-temurun. Tetapi mungkin ada satu keadaan yang seolah-olah menunjukkan bahwa janji itu tidak berlaku lagi. Saya mengajak saudara untuk merenungkan 3 hal pada hari ini, bagaimana kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau dengan 3 pertanyaan. Yang pertama dari pertanyaan ini adalah, apakah akibatnya jika kita tidak mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau? Lalu yang kedua, mengapakah kita harus mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau? Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, apakah yang harus kita ingat? Kita akan lihat yang pertama, apakah akibat jika kita tidak mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau? Kalau kita melihat masih di Mazmur 77 ayat 2 sampai ayat yang ke-7, menggambarkan di sana kalau kita tidak mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu. Karena Tuhan tidak menghendaki hal itu, maka Tuhan akan menarik kita kepadanya melalui ujian, melalui pencobaan. Di dalam Mazmur 77 ayat yang kedua dikatakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Ya, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, maka letih lesulah semangatku. Perhatikan saudara-saudara, apa yang membuat keadaan ini adalah karena orang melupakan Tuhan. Karena orang meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan masalah, sehingga Tuhan izinkan penderitaan. Maka kita perlu sadar kalau kita tidak mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Ya, ada orang yang makin jauh dari Tuhan karena kehidupan yang senang, tetapi juga ada karena penderitaan. Tapi saudara, karena Allah itu begitu mengasihi kita, maka Dia akan menarik kita kembali kepadanya. Dan itu bisa melalui pencobaan atau penderitaan yang tujuannya bukan mau menghancurkan kita, bukan mau membinasakan kita, tetapi untuk membawa kita kembali dekat kepadanya. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan mengizinkan pencobaan, pertama dikatakan di situ pencobaan itu terukur. Artinya itu tidak melampaui kekuatan kita. Kekuatan kita satu dengan yang lain itu tidak sama. Dan Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita, sehingga juga Dia membatasi pencobaan itu menurut kekuatan yang kita miliki. Kemudian dikatakan selain terukur, Allah setia. Jadi Allah itu setia sehingga Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu sendiri. Itu sebabnya dikatakan pencobaan biasa. Karena apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya saudara-saudara, Tuhan sendiri akan hadir, akan menolong kita. Dan itulah yang kita temukan dalam Mazmur 77 ini. Ketika dia berada dalam kesesakan, dia menyadari bahwa dia sedang ditarik oleh Tuhan untuk mendekat kepadanya. Kita melihat bagian yang kedua, yang pertama tadi, apa akibatnya kalau kita tidak mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Namun karena Tuhan mengasihi kita, Dia akan melakukan cara untuk menarik kita supaya dekat kepadanya. Itu bisa melalui ujian, itu bisa melalui pencobaan. Itu pencobaan yang terukur. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau? Ya, mengapa kita harus mengingat? Kalau kita melihat dalam Mazmur 77 ini ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, di situ menggambarkan bahwa pemazmur ini melihat bagaimana Allah itu melepaskan umatnya orang Israel dari perbudakan. Ya, dari perbudakan. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus mengingat? Yang pertama adalah untuk menyadarkan kita akan anugerah Allah. Jadi kalau kita melihat apa yang dikisahkan ayat 17 sampai 21, di situ menggambarkan betapa umat Israel itu telah mengalami anugerah yang besar. Semua kita punya pengalaman di masa lampau. Dan kalau kita menyadari hal itu, kita benar-benar akan sadar, akan diingatkan betapa Tuhan baik. Sehingga kita tidak fokus pada masalah kita yang sedang kita hadapi sekarang. Dan kemudian akan membuat kita mampu untuk bertekun. Ya. Mengapa kita perlu mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau? Supaya kita sadar betapa besar anugerahnya dalam kehidupan kita yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengampuni kita, dan terus memelihara kita dengan setia menyertai kehidupan kita. Kemudian kita melihat kepada masa lampau membuat kita mampu untuk bertekun. Dalam suratnya Rasul Yakobus berkata, Yakobus 1 ayat 2 dan 3, dia mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Agaknya ini sulit diterima saudara-saudara. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Berarti bukan hanya satu pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Tapi mengapa Yakobus mengatakan itu?
Dia mengatakan di ayat yang kedua, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi apa yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, untuk kita rasakan persoalan, pergumulan, ada tujuan Allah mengizinkan hal itu, yaitu untuk menghasilkan ketekunan. Apa itu ketekunan, saudara-saudara? Adalah suatu tindakan melakukan sesuatu secara terus-menerus dan tidak berlambat-lambat, tidak terburu-buru dan secara berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Jadi kita perlu diajar untuk tekun. Diajar untuk tekun. Itu sebabnya saya mengatakan di sini mengapa kita perlu mengingat perbuatan Allah di masa lampau. Artinya saudara-saudara, kalau saudara saat ini sedang ada dalam pencobaan, kita sedang ada dalam pencobaan, ingatlah bahwa tujuan Allah mengizinkan itu semua supaya kita semakin setia mengiring Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita ingat, saudara-saudara? Tentu banyak yang harus kita ingat. Tetapi secara khusus kalau kita melihat kembali dalam Mazmur 77 ayat 12 sampai 16 seperti yang sudah saya bacakan tadi. Dia mengatakan, saya baca khususnya ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Yang harus kita ingat yang pertama adalah dan terutama penebusan. Keselamatan. Karena itu yang dikatakan di ayat yang ke-16. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Jadi yang harus kita ingat yang terutama adalah penebusan atau keselamatan. Tetapi yang harus kita ingat selanjutnya adalah penyertaan Tuhan dan pertolongannya. Ya, saya punya pengalaman baru-baru ini. Ya, seminggu yang lalu, saudara-saudara. Jadi waktu mempersiapkan pelayanan, handphone istri saya hang. Itu sudah pernah terjadi dan dibawa ke tukang. Jadi waktu pulang malam, terpikir lagi ini bagaimana ini. Lalu kami istirahat tidur malam, saya bangun pagi-pagi jam 5 kurang, belum jam 5. Saya coba nyalakan lagi itu handphone, saudara-saudara. Tapi nggak nyala juga. Lalu saya duduk, saya pegang handphone. Saya teringat, saudara-saudara, tahun 2016, satu alat elektronik di rumah, mesin cuci, ketika kena banjir, itu elektriknya masuk tetapi motornya tidak bisa jalan. Jadi ketika saya berada di rumah, jadi di pagi hari kemarin itu, ketika saya memegang handphone ini, saya teringat 4 tahun lalu Tuhan melakukan keajaiban. Waktu itu saudara-saudara, saya sendiri di rumah 4 tahun lalu, saya nyalakan air, masukkan ke mesin cuci, lalu saya berdoa sambil memegang mesin cuci itu, dan akhirnya tahu saudara bisa menyala dan tidak jadi diservis. Jadi waktu handphone itu pagi-pagi saya pegang, teringat itu saudara-saudara. Lalu apa yang saya lakukan? Saya berdoa lagi dan kalimat doanya hampir sama. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, segala sesuatu di bawah kuasa-Mu, bukan cuma alam ini, tetapi juga teknologi juga ada di dalam kuasa-Mu. Setelah saya berdoa kurang lebih 5 menit, lewat 5 menit sedikit, akhirnya saya pencet lagi tombol handphone itu saudara-saudara, dan menyala kembali.
Lalu pelan-pelan saya bangunkan istri saya, mengatakan ini handphone sudah menyala. Oh kok bisa ya katanya. Ya saya berdoa, saya bilang. Ajaib saudara-saudara. Ketika terjadi hal itu, malamnya sudah pikiran kemana-mana. Kalau melihat umur handphone itu sebenarnya sudah waktunya diganti. Tetapi persoalannya adalah di kota Medan ini tidak ada tempat untuk mengganti handphone. Iya, kalau saudara pergi bisa nggak ganti handphone di sini? Nggak ada. Paling yang dijawab bisa tukar tambah, bisa kami jual handphone, tapi ganti handphone tidak bisa. Nah, itu persoalannya saudara-saudara. Ya, tapi Tuhan tidak biarkan. Pengalaman itu luar biasa saudara-saudara. Tapi bagi saya itu bukan yang terutama. Ya, bukan yang terutama. Sebab apa? Handphone itu suatu saat akan rusak lagi saudara-saudara dan sampai akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Saudara punya pengalaman di masa lampau, barangkali saudara pernah mengalami mujizat kesembuhan. Tapi bukan itu yang terutama, sebab saudara sembuh sekarang, nanti masih bisa sakit lagi dan juga bisa mati. Saudara mungkin punya pengalaman pernah memenangkan suatu tender yang besar. Saudara untung banyak, itu memang luar biasa, tapi bukan itu yang terutama. Sebab apa? Semua itu sifatnya sementara. Semua itu sifatnya sementara. Saudara mungkin pernah, seperti saya juga pernah mengalami mujizat di masa lampau, mengalami bus kecelakaan. Saya tidak mengalami luka sedikit pun, sementara orang sibuk evakuasi, saya bisa melanjutkan perjalanan saya ke tempat lain. Saya selalu mensyukuri itu semua. Tapi saya harus katakan kepada saudara-saudara, itu adalah bagian yang kedua, bagian yang selanjutnya. Tapi bagian yang terutama adalah penebusan atau keselamatan. Mengapa ini perlu saudara-saudara? Saya akan menjelaskan kepada saudara. Karena penebusan itulah yang menjadi penentu. Ya, menjadi penentu. Kalau kita lihat dalam nats ini, saya kembali mengajak saudara untuk melihat ayat yang ke-16. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakob dan Bani Yusuf. Penebusan yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini adalah ketika Allah membawa orang Israel dengan tangan perkasa keluar dari Mesir. Dan itu menjadi awal dan menjadi penentu kehidupan orang Israel selanjutnya. Karena apa? Itu akan terjadi satu kali. Penebusan itu terjadi satu kali. Tetapi penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu akan berlangsung berulang-ulang. Itu sebabnya orang Israel tidak pernah lagi kembali ke Mesir. Meskipun pernah mereka menganggap di padang gurun itu lebih sengsara, lebih baik kembali ke Mesir. Tapi Tuhan yang sudah menebus mereka, yang sudah mengeluarkan mereka dari Mesir, tidak pernah mengizinkan mereka kembali ke sana. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara-saudara, penebusan itu di atas segalanya. Karena apa? Saya katakan tadi, saudara mengalami mujizat kesembuhan di masa lampau, saudara masih bisa sakit lagi. Saudara pernah untung di masa lampau oleh pertolongan Tuhan, saudara suatu saat bisa rugi. Tapi kalau di masa lampau kita sudah ditebus oleh Kristus, itu tidak pernah berubah lagi. Keselamatan itu akan terus dipelihara. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan demikian, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Ini yang luar biasa saudara-saudara. Ia yang memulai
Apa mulanya, apa awal karya Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara? Saya katakan, sebagai orang Kristen, bukan kesembuhan. Bukan mujizat-mujizat keluputan dari bahaya. Tetapi yang paling awal itu adalah keselamatan jiwa kita. Dan itu menjamin seluruh perjalanan hidup kita. Sampai akhirnya di mana saudara-saudara? Sampai pada hari Kristus. Sampai pada hari Kristus. Ini yang perlu kita renungkan. Itu terjadi satu kali dan itu tidak bisa diubah lagi dan itu tidak bisa hilang lagi, saudara-saudara. Yang mau saya tekankan dalam hal ini, saudara-saudara, apa yang harus kita ingat? Supaya kita bisa mengingat hal yang terutama dalam hidup kita, di mana hal ini sudah cukup membuat kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yaitu penebusan, keselamatan jiwa kita. Kalau saudara sakit, saudara bisa bersyukur oleh karena anugerah keselamatan. Saudara sedang dalam masalah secara ekonomi, tetap ada yang bisa kita syukuri, yaitu yang tidak pernah berubah, keselamatan jiwa kita. Dan itulah yang menopang hidup kita, itulah yang menjamin hidup kita, itulah yang menjamin pemeliharaan Tuhan, itulah yang menjamin penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita ditebus, kita menjadi miliknya selama-lamanya. Ketika kita ditebus, kita berharga di mata Tuhan selama-lamanya. Dan kita tidak akan dibiarkannya. Karena apa? Hidup kita begitu mahal di hadapan Tuhan. Kenapa begitu mahal? Dia menebus kita dengan darah anak domba, dengan darah Yesus Kristus, dengan begitu mahal. Sehingga dia akan terus menopang hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, marilah kita pada saat-saat ini mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lampau. Kalau saudara tidak mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau, saudara akan jauh dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara seorang yang sudah menjadi milik Tuhan lewat penebusannya, Tuhan tidak akan membiarkanmu jauh darinya. Dia akan menarikmu kepadanya lewat persoalan, lewat masalah. Sehingga dengan demikian engkau berseru kepada Tuhan. Tapi saya ingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Segeralah bersyukur kepada Tuhan. Jangan engkau meragukan Tuhan. Karena dia selalu baik. Kemudian mengapa kita harus mengingat dia? Supaya kita selalu sadar bahwa kita hidup adalah oleh anugerah. Ya. Dan juga kita menjadi tekun. Karena apa? Apa yang kita alami itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Kita bisa lebih tekun. Dan kemudian yang terakhir ini, apa yang harus kita ingat? Semua kita ingat, semua harus kita ingat. Tapi mana yang terutama yang harus kita ingat? Yang terutama yang harus kita ingat adalah anugerahnya yang sudah menyelamatkan kita. Membuat kita menjadi miliknya selama-lamanya. Membuat kita begitu berharga. Tentu juga kita perlu mengingat pengalaman-pengalaman kita sesudah diselamatkan. Yang akan membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Saya mau katakan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau akan membuat kita tekun, akan membuat kita kuat menjalani hidup sekarang ini, dan membuat kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki supaya kita tidak menduakan Dia, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Saudara-saudara, sebagai ayat penutup, saya mengajak saudara membaca dari surat Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Yakobus 4 yang kelima berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata,
Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah akan cemburu kalau kita menduakan Dia. Allah akan cemburu kalau kita melupakan Dia oleh karena kita senang. Allah juga cemburu kalau oleh karena masalah pergumulan kita, akhirnya kita melupakan Dia. Karena itu saudara-saudara, biarlah pesan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Kalau saudara merasa saat-saat ini engkau jauh dari Tuhan atau engkau mungkin tidak membutuhkan Tuhan, maka saya ingatkan saudara, karena Tuhan sangat mengasihimu, maka Tuhan tidak rela engkau jauh dari Dia. Kalau engkau tidak mendekatkan diri, Dia akan menarikmu dekat kepadanya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Israel. Bahkan sampai pernah membuang mereka selama 70 tahun di Babel. Tetapi tidak membuang mereka selama-lamanya. Itu adalah untuk menghajar mereka, supaya mereka mengingat Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Engkau yang ragu saat ini, engkau yang jauh saat ini, kembalilah kepada Tuhan. Ingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Tuhan sudah pernah menolongmu, pernah menyembuhkanmu, memberkati engkau, terlebih lagi telah menyelamatkan engkau. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua saudara-saudara, menghibur, mengingatkan, dan menegur kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk meresponi firman Tuhan dan sekaligus menyampaikan komitmen kita untuk mengingat kasih setia Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Katakan kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. kita nyanyikan pujian ini Yesusku. dari awal. Katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Ku tak dapat lupakan Terima kasih Tuhan. kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan
tidak dapat dan tidak mungkin melupakan kebaikan-Mu. Bukan saja Engkau memelihara hidup kami dari sehari ke sehari, di atas semuanya itu, lebih daripada semuanya itu, Engkau telah memberikan hidup yang kekal bagi kami. Melalui pengorbanan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Dan hidup yang kekal itulah menjamin kehidupan kami selama kami ada di dunia ini. Karena itu Tuhan, jikalau pada saat ini kami punya pergumulan, mengalami kesukaran, kami akan terus mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau dalam kehidupan kami. Kami sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kami sudah pernah mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan. Karena itu kami juga yakin di waktu-waktu yang akan kami hadapi, Tuhan juga akan terus beserta dengan kami. Tuhan juga akan terus menolong kami. Maka kami akan melangkah dengan langkah yang pasti. Karena Allah yang kami sembah, Allah pencipta langit dan bumi, beserta dengan kami dan menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Dan kami juga berterima kasih untuk janji-Mu. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberi persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara, atau saudara bisa masukin ke amplop dan bawa waktu kita ada ibadah tatap muka berikutnya. Dan kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa juga bagi gereja kita dan juga menerima doa berkat. Maka saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bersepakat bersatu hati, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami rasakan dan kami nikmati sepanjang minggu. Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar menguatkan kami, mengajar kami bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu yang begitu dahsyat, yang selalu menolong kami, itu kami percaya Tuhan yang sama yang sanggup untuk menolong kami hari-hari ini juga. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, keluarganya, usahanya, apapun yang ada di dalam isi hatinya. Rencana-Mu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, terjadi di dalam kehidupan hamba-Mu dan keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersatu hati berdoa mempertaruhkan dan menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Bapa dengan Engkau melihat keberadaan bangsa kami. Biar kiranya Tuhan tangan pengasihan-Mu, belas kasihan-Mu, tangan kemurahan-Mu masih ada atas Indonesia. Dan Engkau mau memberkati Indonesia. Engkau mau memulihkan kembali keadaan Indonesia ya Tuhan. Biar Indonesia ini benar-benar mengalami pemulihan dan kebangkitan di dalam Engkau. Dan biar kiranya Tuhan menolong setiap kami, untuk kami menjadi agen-agen yang bisa membawa Indonesia mengalami pemulihan itu. Tanamkan di hati setiap kami untuk senantiasa berdoa bagi negara kami ini ya Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami dalam tangan-Mu, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden serta seluruh staf dan menteri-menterinya. Kami serahkan semua mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Genggam mereka Tuhan, biar kiranya taruh hati yang takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan di dalam hati setiap mereka, sehingga setiap pemikiran mereka pun adalah pemikiran-pemikiran yang bijak dan keputusannya adalah keputusan yang bijaksana ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga setiap TNI Polri yang berjaga-jaga untuk Indonesia. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan. Juga setiap petugas medis juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dan hikmat untuk melayani setiap pasien-pasiennya ya Tuhan. Kami serahkan seluruh Indonesia dalam tangan Tuhan. Juga kami menyerahkan kota Medan ini dan sekitarnya dalam tangan Tuhan. Seluruh provinsi Sumatera Utara kami serahkan dalam tangan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di tempat ini. Kami bisa hidup, kami bisa beraktivitas. Kami percaya itu karena kemurahan Tuhan atas kami. Tuhan berkatilah kota ini. Tuhan kami percaya biar kiranya Tuhan mau memberkati kota ini. Ada Tuhan anugerahkanlah keamanan dan kesejahteraan atas kota ini dan pemerintah kotanya. Tuhan tolong jamah mereka juga ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan ya Tuhan dalam memerintah. Ya seluruh gereja Tuhan yang ada di kota Medan dan seluruh Sumatera Utara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan setiap kami gereja Tuhan ini hikmat untuk mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mengajar tentang kasih dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada. Kami secara khusus berdoa bagi gerejamu di gereja Batu Tabernakel di Jalan Kawi ini, dalam tangan Tuhan kami serahkan. Biar kiranya setiap sidang jemaat Tuhan yang menolong, Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa menyertai, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas hari ini Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan sudah kami dengar dan biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami, satu didikan yang membawa kami berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Dan saudara-saudara, mari kita mau menyiapkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini yang menjadi milikmu, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji hormat hanya bagimu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai beribadah hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di GBT Medan Kota. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati.